Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45. Ingkang kawula hormati Ibu pengurus PRA Ngering lan ingkang kawula hormati ibu-ibu jamaah pengajian malam Kamis rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kula lan panjenengan saged bertatap muka kembali, saged muwajahah dalam majelis yang mulia yang selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah, yakni majelis keluarganya Allah. Jadi kita berkumpul dalam rangka membaca dan mengamalkan mentadabburi Al-Quran, itu adalah termasuk keluarganya Allah. Salam dan barokah semoga tidak lupa kita haturkan selalu untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliau adalah penuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang lurus diridhoi oleh Allah, yakni dinul Islam. Ibu-ibu ingkang kawula hormati, jika kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini, itu manusia ribet perkara yang berhubungan dengan dunia. Itu kalau kita lihat kanan dan kiri kita di jalan saja, seandainya panjenengan pas pagi keluar naik bersepeda, itu kita bisa menyaksikan bahwa padatnya jalan raya itu dipenuhi oleh orang-orang yang intinya itu mengejar tiga hal yang rata-rata manusia pengen mengejarnya. Itu yang pertama, manusia sibuk mengejar yang namanya kesehatan, gitu. Apakah yang masih sehat sendiri atau yang sudah sakit, gitu, dapat cobaan sakit dari Allah. Yang kedua itu yang dikejar adalah keseimbangan mulai dari yang berhubungan dengan kesadaran, produktivitas, relaksasi, konsentrasi, kekuatan fisik dan mental, bahkan yang berhubungan dengan disiplin hidup. Yang kedua. Sedangkan yang ketiga ini semuanya saja ingin yang namanya bahagia. Lah, indikator kebahagiaan itu kalau tadi saya membaca, ya, itu diantaranya ada yang namanya kepuasan. Ya. Orang yang bahagia itu rata-rata ingin mencari yang namanya kepuasan. Kemudian yang dicari juga bisa menjalin hubungan yang baik. Yang dicari bahagia itu adalah sehat fisik dan mentalnya. Kemudian mampu menikmati hidup dan melakukan apa-apa yang disukai, itu juga termasuk bahagia. Di samping orang bahagia itu karena ingin mendapatkan rasa aman dan hidup yang stabil, bisa mengatasi stres dan tantangan, serta yang terakhir adalah bersyukur dan dapat mengapresiasi atas apa yang dimiliki. Itu adalah indikator dari yang namanya bahagia. Dari tiga hal yang dikejar oleh manusia ini, bahkan pulau panjenengan juga insya Allah mencari tiga ini: kesehatan, keseimbangan, dan kebahagiaan. Ini sebenarnya Bu, kalau kita mau jujur dan kita mau lebih sabar lagi untuk melihat dan merenungi bahwa apa yang ketiga yang kita cari ini tadi adalah solusinya ada dalam Islam. Ibu dalam panjenengan seandainya mau lagi mendalami, menghayati, kalau sekarang dalam istilah pendidikan itu ada namanya deep learning, ya, jadi pembelajaran mendalam. Ternyata di dunia nyata kita juga perlu pembelajaran mendalam. Tentang apa? Ya, paling tidak kita yang pertama kali itu adalah kita lihat dari apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama. Panjenengan saged maos wonten ing surat Al-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Al-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Ini semuanya sudah firm. Kenapa? Karena ini
adalah merupakan tujuan Allah menjadikan kita ada di muka bumi ini. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan, kata Allah, al-jinna manusia jin, wal insa dan manusia, illa kecuali liya'buduna, mereka itu adalah untuk menyembah kepadaku. Itu kata Allah. Lah karena kita ini tujuan pertama adalah menyembah kepada Allah, maka apa yang kita kejar tadi, ayo kita dalami di ayat ini, surat-surat lain dan ayat lain yang menguatkan ayat ini. Ibu, dari kata yang budun untuk beribadah, jika kita tahu bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya ibadah wajib dan ada yang namanya sunnah. Yang wajib sendiri itu kalau kita sudah mendapatkan ilmu di pengajian malam Kamis, insya Allah kita tahu bahwa yang pertama kali kita harus benar-benar terapkan dengan sungguh-sungguh itu adalah namanya sholat. Tadi awal tadi sudah saya bacakan Ibu. Di antaranya tadi surat Al-Ankabut ayat ke-45 tadi. Artinya tadi, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah dengan mengingat Allah, yakni sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita pertama kali bisa melihat dari yang namanya sholat. Ibu, jika kita mempelajari di dalam Al-Quran itu Bu, kata sholat itu disebutkan sebanyak 99 kali. Jika kita mendengar, melihat dan memikirkan 99 kali itu adalah berarti sama dengan Asmaul Husna. Itu berarti dalam sholat itu terkandung nilai-nilai kebaikan yang mengarah kepada asmanya Allah. Jadi mungkin kalau panjenengan mungkin kurang tahu ngitungin sholat itu ada 99 kali. Tapi kalau di literasi-literasi yang sudah ada sudah ada orang atau tokoh yang sebelumnya itu meneliti, nah kita bisa tahu bahwa ternyata sholat itu disebutkan sebanyak 99 kali. Berarti ada isyarat dari Allah untuk kita semua sehingga kita bisa meneliti dan menelisik lebih jauh tentang sholat kita. Ya Bu, nanti dengan sendirinya kalau kita sudah memperbaiki sholat ini, maka yang namanya tadi kesehatan itu intinya adalah kita ingin terbebas dari penyakit kan itu yang pertama. Kemudian dari kesehatan itu nanti juga ada mengarah kepada melancarkan aliran darah. Kemudian kalau aliran darah di tubuh ini kita lancar, maka tidak ada yang tersumbat. Insya Allah tubuh kita akan mengalami pasokan oksigen yang cukup sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Jadi sistem kekebalan tubuh kita kuat. Ya. Dan kesehatan itu identik dengan yang namanya terapi. Nah ternyata kesehatan ini bisa kita dapatkan dari yang namanya sholat. Ibu, terapi apa Bu? Terapi stres termasuk. Ibu, orang sekarang itu kenapa kok banyak sekali, mudah sekali mengalami stres, tekanan mental. Itu adalah bukan menyalahkan tetapi ayo kita perbaiki dari yang namanya sholat. Jadi kita akan sehat, kita bisa memiliki kehidupan yang seimbang, kemudian kita juga bisa bahagia. Itu adalah kunci utamanya dari sholat. Walaupun mungkin solusi dari Islam bukan hanya sholat Bu. Jadi macam-macam 3 hal ini tadi ada di macam-macam ibadah di dalam agama Islam. Tapi yang kita solusi malam ini adalah tentang sholat. Jadi kalau panjenengan, saya sudah menulis tadi, panjenengan bisa membacanya nanti di rumah juga ya. Ingin dibaca berulang-ulang monggo dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah kamu semua bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya yang demikian itu lakabiratun, sungguh sangat berat, illa kecuali 'alal khashiyin, atas orang-orang yang berbuat khusyuk. Dan mohon pertolongan kepada Allah ini adalah kita mau pertolongan dalam hal apa saja, dalam hal agama dan keduniaan. Nah kunci minta pertolongannya kepada Allah itu ada 2. Yang pertama adalah tadi bisobri, dengan bersabar, wassalat, dan mengerjakan sholat dan mendirikan sholat. Itu bisobri dengan sabar itu adalah nahan syahwat, itu adalah inti dari kesabaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar itu dalam hal ketaatan kepada Allah. Tentunya
sebetulnya kalau panjenengan ini dalam hidup tidak ada yang sudah 100% baik Ibu. Ya, kita setiap hari itu selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Proses Bu. Jadi yang kita pakai contoh jangan manusia biasa seperti ini. Apalagi yang kita pakai contoh saya misalkan. Ini kenapa kok? Bu sendiri nggak begitu. Jangan mengambil contoh dari saya. Karena saya sendiri juga mengambil contoh dari teladan kita. Ya, kita semua mengambil contoh dari teladan kita. Sinten Rasulullah Muhammad SAW yang sabar. Kemudian yang sholat itu adalah sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah dengan cara sholatnya, karena kita harus menjadikan sholat itu happy kalau bahasanya sekarang. Ya. Jadi sholat itu jangan dipakai untuk hanya formalitas dan juga kegiatan kita yang wajib, tetapi kita jadikan bahagia dengan mengerjakan sholat. Saya sendiri mungkin sholat saya itu masih jauh dari kata sempurna. Kalau kita tahu tips dari Rasulullah sendiri itu kalau sholat itu kan kita dicontohkan oleh beliau itu apa Bu? Tumak ninah. Sholat tumak ninah itu berarti sholatnya itu adalah ditahan dulu sampai anggota tubuh itu lurus sempurna. Itu adalah tumak ninah. Nah kalau orang zaman sekarang itu biasanya diselingkuhin Bu. Yang penting kan rukunnya dikerjakan, kan ngerti? Yang penting rukunnya sudah dikerjakan. Sholat itu tidak semata-mata hanya mengerjakan rukun, walaupun itu memang perintahnya dari Allah. Tetapi ini nanti ketika kita tahu pentingnya sholat ini, apa saja konsekuensinya dengan sholat, itu maka kita akan lebih berhati-hati lagi dalam sholat itu. Oke, itu yang surat Al-Baqarah ayat 45. Dan demikian itu sabar dan sholat tadi adalah sangat berat. Sangat berat. Kenapa berat? Ini kalau orang itu tidak beriman dan orang itu sombong mesti berat. Ya. Illa alal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk ini berarti orang yang apa Bu? Khusyuk bukan berarti 100% tidak eling. 100% nggak eling perkara dunia. Nggak ada orang sholat nggak eling perkara dunia. Contohnya saja ketika kita sholat kemudian ada hujan, ya. Hujan deres, nah itu mesti langsung kata dua hari jemuran, nggak ngerti. Ini manusiawi Bu. Jadi namanya khusyuk bukan kok 100% nggak ingat dunia, itu namanya apa Bu? Orang yang nggak ingatan namanya Bu? Amnesia, itu amnesia namanya, bukan sholat. Sholat itu kalau orang khusyuk itu kalau dalam beberapa keterangan tafsir itu adalah orang yang benar-benar berserah diri. Pas sholat tadi benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya, ngadep nang Gusti Allah, itu namanya khusyuk. Ya. Kemudian tunduk dan taat. Nanti pas ngakoni dikengken sujud ya sujud, mari sujud itu duduk antara dua sujud ya sujud, itu dilakoni. Mulai dari awal takbir sampai akhir salam dilakoni, itu yang disebut dengan khusyuk. Tunduk dan taat. Jadi khusyuk itu pengertian tiga ini: berserah diri, tunduk dan taat. Yang 100% bisa khusyuk itu memang Rasulullah sendiri Bu. Untuk sekelas sahabat tidak 100% juga Bu. Jadi hampir ke 100%. Nah kalau kita berapa persen Bu? Ya nanti yang yang ketos. Kalau yang mau Bu saya itu ini berapa persen? Kenapa Bu? Karena tiap hari itu beda-beda kita sholatnya. Kadang itu bisa pelan, kadang itu kayak apa buku lah. Mana wayang lancar gitu. Wah, itu bisa titik cepet. Ini tadi Allah alam bisa. Oh yang lebih tahu dari kita. Yang penting intinya Ibu, kita sudah berusaha semaksimal kita. Bukan berarti kemudian warnanya apa namanya? Gak enak, bisa ngomong apa? Masalah enak nggak enak aku sholat, bisa ngomongin bukan. Tapi kita bisa menghitung kadar diri kita lah. Paling tidak lamanya seberapa, kita butuhnya. Semakin butuh pada Allah maka sholatnya semakin lama. Rasulullah sendiri Bu, itu adalah kalau sholat itu paling lama itu adalah berdirinya sampai beliau kakinya buka. Jadi kalau panjenengan buka bukan karena sholat Bu, paling ya kesana bro, betul-betul kepreset. Alhamdulillah kesana kepreset tapi dia lain selamat. Jadi waktu itu yang dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Jadi ketika kita itu sholat ingin dikatakan khusyuk, maka kita itu adalah harus menghadirkan perasaan bahwa kita itu adalah kecil ya, di hadapan kekuasaan Allah. Kita itu kecil Bu, nggak bisa opo-opo, nggak ada nopo-nopo, kita miskin di hadapan Allah. Nek ngoten insya Allah nggak ada sombong. Kadang-kadang orang jadi mau sombong, rumong sombong. Saya sholat seperti akhirnya nopo sholatnya itu Bu ada nopo yang beberapa kemarin dulu kira 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Allah Akbar. Itu saya tidak lihat dua hari pegel. Ini saya lihat kemana sih lakoni. Tapi apakah tidak sah Bu? Sah. Siapa yang mengatakan tidak sah? Beliaunya ngomong kok. Yang penting bacaan yang rukun sudah dibaca. Di Al-Fatihah dibaca pelan. Setelah Al-Fatihah nah itu ya. Betul apa juga sih? Kalau versi saya sebagai manusia biasa. Tetapi kalau
Kalau pengen bahagia, ya berarti sholatnya ayo dicontoh sih, genah-genah, yang pelan, yang tenang, itu adalah bisa menjadikan hati kita tenang. Sedangkan yang saya baca di awal tadi Bu, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, hampir sama dengan ini, Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohon pertolonganlah. Bis-sabri, ista'inu, mohon pertolonganlah kamu bis-sabri dengan sabar. Sabar itu bahasa Arab, bahasa kita sabar. Jadi aslinya kita ini bahasa sehari-hari juga ada yang mengadopsi dari kata Arab, sabar, selamat dari kata salamatun, assalamatun, itu selamat, wassalah dan sholat. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as-shabirin, beserta orang-orang yang sabar. Dan di antara yang kita bahas tentang sholat ini tadi Bu, rahasia di balik sholat itu paling tidak yang paling unggul, yang paling tinggi itu ada 3. Jadi sholat itu punya rahasia 3. Yang pertama Bu, kalau pulau panjenengan ini sholat, maka kita ini kedudukannya menyamai Nabi dan Rasul. Jadi karena apa? Karena sholat itu adalah termasuk ibadah wajib yang diwajibkan oleh Allah kepada para nabi, seluruh nabi. Yang digambarkan dalam Al-Quran itu ada 5. Saya tulis di sini Bu. Jadi kalau pulau panjenengan itu sholatnya sudah diperbaiki benar, maka kita akan bisa menyamai kedudukan para nabi, khususnya Nabi Ibrahim. Yang pertama, kalau dalam surat Ibrahim ayat 40. Jadi kita mencontoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu beliau adalah selalu mendirikan sholat, bahkan beliau itu bercita-cita, cita-citanya sangat luhur, yakni seluruh anak turunannya itu adalah selalu mendirikan sholat. Itu surat Ibrahim ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Rabbi, ya Tuhanku, ij'alni, jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan dari keturunan saya juga. Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal, terimalah doa permohonanku ya Allah. Jadi kalau pulau panjenengan melampaui sholat, itu yakin pulau panjenengan ini ikut syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi pun ragu-ragu sholat kita ini adalah memang ibadah yang utama tuntunan kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, kita mencontoh sholat, kalau mengerjakan sholat itu mencontoh dari Nabi Ismail alaihissalam. Yang Al-Quran maksudnya disebutkan Bu, bukan berarti semua nabi itu enggak, tapi semua nabi itu sholat. Tetapi yang di Al-Quran disebutkan, yang saya tuliskan di sini ada 5. Yang kedua ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat dalam surat Maryam, surat ke-19, ada di ayat 54 sampai 55 tentang Nabi Ismail alaihissalam. Yang ayat 55 saja kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakah wa kana 'inda rabbih maradiyya. Wa kana, dan dia Ismail ya'muru ahlahu, memerintahkan kepada keluarganya bis-sholati, untuk mengerjakan sholat, waz-zakah, dan menunaikan zakat. Wa kana, dan adalah Nabi Ismail alaihissalam, inda rabbihi, di sisi Tuhannya adalah maradiyah, termasuk orang yang diridhoi. Jadi dari sholat ini mendapatkan ridho dari Allah. Makanya beliau mengajak keluarganya untuk mendirikan sholat. Kalau dalam Islam itu saking agungnya yang namanya sholat, maka dalam Islam itu kita diperintahkan kalau nggak bisa sholat sambil berdiri, silakan sholat sambil duduk. Nggak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Saking pentingnya sholat. Makanya Bu, kalau panjenengan nunggu soi. Ada murid yang bertanya begini, bro, saya loh Bu, pas saya tanya, siapa yang tadi pagi sudah mengerjakan sholat subuh? Yang katakan Mas, dunanya sekolah mana? Bu lupa, ada yang Bu nggak bangun, ada yang Bu bangun sudah siang, akhirnya berangkat sekolah. Tak beritahu. Nah, ini terakhir ya, sampai nggak mengerjakan sholat. Mulai besok subuhnya harus dikerjakan karena sampai sudah dewasa. Kalau untuk ukuran usia, kalau untuk ukuran secara biologi, memang biologisnya ya, memang kalau dan agama itu ditandai dengan, atau kalau perempuan itu datang bulan, laki-laki di bahasa. Tapi kalau secara usia disyaratkan oleh Rasulullah 7 tahun sudah disuruh mengajarkan sholat. Dan pukulan dengan pukulan mendidik yang enggak menyakiti jika usia 9 tahun belum sholat, itu dalam Islam.
Makanya anak yang kelas 5 dan 6 sudah saya beritahu, sampai sudah wajib mengerjakan sholat. Ya, bukannya saya itu lupa ya nopo. Ketika sampai ingat ketika itu sampai kerjakan sholat, wudhu sih tapi ya, sampai karena habis melekan ya karena gawe tidurnya jam setengah 12 malam misalnya. Akhirnya bangun kok jam 6. Kan mestinya kalau dalam Islam itu subuh ke jam 6 jam 6 kurang sedikit lagi, kalau 10 sampai 15 menit itu sudah waktunya sholat duha. Itu jam 6 malah mungkin sudah sholat suruh ibu. Ketika sampai bangun memang ini nggak ada niat untuk meninggalkan sholat subuh. Ketika sampai bangun, ketika itu ambil air itu langsung sholat subuh. Ya itu lebih baik daripada nggak mengerjakan sholat. Karena pembatasnya orang Islam dengan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Jadi kita kan wanti-wanti supaya kita tidak menjadi orang yang kafir. Itu adalah tentang sholat. Yang ketiga, kita mengikut Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran surat Toha surat ke-20 ayat 14 dengan bisa lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah kepada Nabi Musa, innani sesungguhnya aku anallahu, saya adalah Allah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadalah kepadaku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat dan kerjakanlah sholat li dzikri, untuk berzikir kepadaku, untuk mengingat aku. Yaitu perintah Allah kepada Nabi Musa. Nah, otomatis Nabi Musa mengerjakan sholat. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam ayat 30 sampai 31. Ya. Qala Nabi Isa berkata, ini Abdullah, ini kata-kata Nabi Isa ketika masih bayi dia ditodong oleh orang-orang untuk ditodong orang-orang bayi anak haram. Kemudian beliau mengatakan itu. Qala, sesungguhnya Nabi Isa qala berkata, ini Abdullahi, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Atani al-kitabah, saya diberikan oleh Allah kitab Injil, wa ja'alani nabiyyan, dan Allah menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani, dan menjadikan aku mubarakan, orang yang berkahi, aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Wa ausani, dan Allah mewasiatkan aku bisolah, dengan mengerjakan sholat. Wa zakat, dan menunaikan zakat. Ma dumtu hayya, selama aku hidup. Nah, itu yang keempat. Yang kelima pastinya kita mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Dari 4 nabi yang sudah disebutkan tadi dalam Al-Quran, ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, itu semakin disempurnakan. Jadi ketika nabi-nabi terdahulu sholat, ibadah sholatnya itu adalah sudah sempurna, maka disempurnakan lagi oleh Allah ketika Isra Mi'raj. Ya Bu, kalau dulu wajibnya para nabi dan rasul itu adalah tak terbatas. Ketika periodenya Rasulullah, beliau minta keringanan kepada Allah karena tahu di akhir zaman itu sudah banyak sekali yang namanya apa Bu? Akhir zaman itu banyak yang namanya fitnah, sehingga Rasulullah dari masukan-masukan para nabi yang ada di langit, ya, langit 1, 2, 3 sampai ke 7 itu adalah beliau akhirnya menghadap lagi kepada Allah untuk meminta keringanan sholat, sehingga alhamdulillah sekarang kita merasakan keringanan tersebut dengan sholat hanya 5 kali sehari semalam yang wajib. Jika kita kurang menambahi bisa dengan sholat sunnah. Itu keistimewaan sholat yang pertama tadi adalah mencontoh ya, dari kebiasaan para nabi dan rasul, karena sholat itu diwajibkan atas mereka. Yang kedua Bu, sholat itu adalah menjadi barometer utama, menjadi ukuran pertama kali kehambaan orang Islam. Kenapa Bu? Karena sholat adalah amal yang pertama kali bisa pada hari kiamat. Jadi awal ma yuhasabul abdu bihi yaumal qiyamati as-shalah. Fa idza sholuhat sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali. Jadi yang paling pertama kali ma yuhasabul abdu, dihisab dari seorang hamba, bihi tentang amalannya adalah yaumal qiyamati, pada hari kiamat adalah as-shalah. As-shalah itu sholat. Faidah, maka apabila sholat diketahui baik sholatnya, sholat sa'iru amali, maka baik semua amalannya. Nek sholatnya sudah dihisab oleh Allah dari kiamat, sudah baik, maka sudah tidak perlu menghisab yang lainnya. Kenapa? Karena sholat itu
panjenengan kalau sudah maksimal sholatnya dan di sisi Allah sudah dianggap sangat memuaskan, maka sudah tidak perlu melihat ke ibadah-ibadah yang lain. Begitu pula sebaliknya, faidah fasadat, maka ketika rusak sholatnya, fasadat maka rusak pula sa'iru amalihi, seluruh amalannya. Makanya kula ngajak kula piyambak lan ibu sedaya, monggo kita mulai sekarang lebih diperhatikan lagi sholatnya. Kalau mungkin saya kemarin sholatnya itu pokoknya penting sholat, monggo setelah ini kula panjenengan bisa dok suwi titik lah. Nek sak suwi akeh ya alhamdulillah. Itu yang kedua. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Ibnu Hibban. Kemudian keistimewaan sholat yang ketiga, Bu, kita tahu bersama bahwa dari ibadah sholat itu ada kegiatan atau aktivitas yang mengiringi sholat tadi itu punya makna yang luar biasa. Apapun diantaranya yang mengiringi sholat tadi adalah yang pertama adzan, yang kedua wudhu. Kalau kita mau meneliti lebih dalam, ini sudah dikaji oleh para ilmuwan itu. Yang pertama kita bagas adalah adzan. Kalau panjenengan bisa merasakan sebenarnya kalau dalam adzan itu adalah kalau dalam Islam adzan itu sebagai penanda dan pengatur waktu masuknya sholat. Nah ini dari adzan ini kita bisa tahu bahwa ibadah kita yang utama tadi, yang diutamakan tadi ternyata itu ada hubungan dengan disiplin dan sadar waktu. Orang yang sudah terbiasa disiplin sholatnya, maka sudah pasti waktu yang lain juga disiplin. Ini panjenengan kok lihat saya kurang disiplin, berarti sholat saya juga kurang disiplin. Ngoten intinya ngoten. Berarti apa yang harus dilakukan ya? Ayo kita perbaiki. Ya kula nggih selalu berusaha untuk selalu perbaiki. Dan bisa jadi mungkin jenengan sudah lebih dulu baik dibandingkan dengan saya. Kita saling mengingatkan. Itu yang ada. Dan ternyata kalau kita mau mendengarkan makanya ada orang-orang itu yang ketika punya bayi dites, dikasih dengarkan adzan, itu adalah tenang. Yang tadi gerakannya aktif sekali, ketika dengarkan adzan atau mendengar adzan misalnya dengan nyetel radio saja, itu bisa mengurangi stres. Jadi ini termasuk tadi dalam yang kita ingin bahagia tadi, yang kita ingin seimbang tadi, yang kita ingin sehat tadi. Jadi panjenengan nih ngoten, berarti ya Bu, ini seperti yang stres berarti diadani terus Bu. Bisa jadi itu adalah terapi. Nah, kalau di pesantren yang khusus menangani orang yang stres itu Bu, kita kan nggak stres itu nggak ada gitu. Itu terapinya ya salah satunya dengan adzan. Gitu. Sama juga tadi terapinya dengan adzan. Ya. Dan kalau orang Jawa biasanya bisa dipakai terapi untuk yang apa Bu? Ada Yesus gitu. Biasanya ada nih. Apa mengenai syariat Bu? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Maka nih, kenapa? Karena memang belum ada pembahasan Yesus diadani. Yang pasti adzan itu adalah mengagungkan kebesaran Allah dan Yesus itu adalah di bawah kekuasaannya Allah. Jadi inti dari tadi orang menangani Yesus dengan adzan itu kan pikir Bu adzan ya. Maksudnya itu adalah keistimewaannya adzan. Jadi dengan stres ya, misalnya ya, lu mau sholat wah ya nyicil dulu gue. Jadi kalau mau stres ya ayo adzan. Atau mendengarkan adzan. Bukan berarti mari dengarkan adzan terus cicilannya langsung ada yang enggak Bu. Ini hanya untuk mengurangi stres. Tadi nyicil ya itu dengan uang, bukan dengan adzan. Yang ketiga adalah meningkatkan ketenangan. Jadi tadi diantaranya sudah diterapkan oleh para dokter di rumah sakit, diantaranya dengan adzan. Atau ketika adzan kan ada rumah sakit yang pinggirnya ada masjid ya. Ketika adzan dengan enggak sebelum adzan itu ada beda orang yang sakit dan bayi yang nangis. Itu ketika adzan mesti akan diam. Nah, itu ada di kemarin kalau jangan coba scroll di TikTok juga ada. Ada anak itu yang coba diadzani itu diam. Mari adzan nangis men. Itu adalah salah satu terapi meningkatkan kesenangan. Yang keempat adalah dengan adzan itu ada kita diingatkan makna yang ada di dalam adzan. Nah, itu berarti meningkatkan kesadaran spiritual bahwa kita harus terus tersambung dengan Allah, harus menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah. Makanya adzan dikumandangkan. Makanya adzan dari dahulu mulai Rasulullah itu bila dirobah justru naik ke atas ke ketinggian, Ibu. Karena apa? Ini adalah menjadi simbol bahwa dengan adzan itu tadi menyadarkan kaum muslimin bahwa kita ini harus selalu meningkatkan kesadaran spiritual. Ayo sholat, ini sholat menang, bahagia, sehat, seimbang juga. Itu dengan sholat. Nah, tadi yang orang stres hidup ya bisa lebih tenang lagi dengan mendengarkan adzan. Dan yang terakhir ini, adzan tidak termasuk dalam kategori kegaduhan yang
yang mengganggu kesehatan. Jadi kalau ada orang luar mengkritisi azan tidak boleh disuarakan ke publik dengan keras karena mengganggu kegaduhan. Terus terang Bu, kalau dari kalau panjenengan bisa boleh beli buku, ada di penelitian dalam buku disebutkan oleh karangan Ustadz Mukhtar Salim, Sehat Jiwa Raga dengan Sholat. Itu diantaranya ada penelitian gelombang-gelombang bunyi yang disebabkan oleh azan tidak menjadikan gaduh dan mengganggu kesehatan. Ya, justru malah dari telinga ini terapinya yang ada apa namanya mengurangi stres tadi bisa tersalurkan ke gendang telinga di telinga. Karena ternyata kalau kita itu tahu di dunia kesehatan telinga bisa menjadikan penyebab orang itu bisa berdiri dengan normal, ya Bu. Jadi di kesehatan itu, ini penelitiannya mereka tuh, itu kan guru, jadi tidak meneliti kesehatan telinga. Itu ada hubungan yang signifikan antara kesehatan telinga dengan orang bisa berdiri dengan normal, Ibu. Makanya ada penelitian lanjutan yang ingin meneliti azan itu manfaatnya apa saja. Itu tenang ada. Sekarang kita beralih ke wudhu, Ibu. Kalau di sholat itu wudhu adalah menjadi syarat sah sholat. Kalau nggak wudhu berarti bukan sah. Bagaimana jika nggak ada air Bu? Maka wudhunya dalam Islam diganti dengan yang namanya tayamum. Itu dalam Islam. Yang wudhu Bu, kalau kita bisa mempelajari dalam Islam, hadis riwayat Tabrani, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan miftahus shalah at-tuhur, kuncinya sholat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, pembukanya adalah dengan takbir. Wa tahliluha, dan penutupnya adalah dengan salam. Yang menghalalkan untuk selesai ibadah sholat itu adalah salam. Makanya tahlil yang menghalalkan. Satu di antara keistimewaan wudhu yang pertama adalah dalam penelitian Ibu. Tadi saya meringkas. Jadi saya meringkas di buku kesehatan. Wudhu itu diantaranya yang pertama membersihkan kulit Bu. Jadi ketika kita kena debu, kena polusi, kena sinar ultraviolet, dunia kesehatan itu kulit kita bisa bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kebersihan. Jadi resiko terkena penyakit itu bisa hilang lantaran kita berwudu. Makanya berwudu itu yang kita diberitakan Rasulullah itu adalah disuruh menyempurnakan wudu. Jadi membasuh anggota wudu itu disuruh dengan sempurna. Asal ya, misalnya muka itu keliru berarti. Ketika membasuh muka semuanya diratakan sampai akar di bawah rambut itu. 3 kali dibasuh sampai sempurna. 1 kali sempurna dulu, kali kedua sempurna lagi, kali ketiga sempurna lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengurangi stres. Azan mengurangi stres, wudhu juga mengurangi stres. Makanya orang habis lama ngedep laptop panas, rumongso ruwet, stres, pegel, bukan kabeh. Itu ambil air dulu. Itu kuncinya dari Rasulullah. Dan kalau kita ketahui lebih jauh ternyata wudhu itu adalah bisa melembabkan kulit, kemudian bisa menghindarkan kita dari penyakit kulit, baik yang ringan sampai pada yang namanya penyakit kanker. Itu penelitian kesehatan. Makanya ini sah-sah bedanya. Misalnya dengan rumah nganggur ya TV, kemudian sudah pegel, kok pegel lungguh, jadi kan aku jadi wudhu. Gimana? Sambil tandur, ke tengah-tengah tandur dengan meripit dulu, kok berrehat sejenak, ambil air wudhu, sagar. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran dan konsentrasi sebelum beribadah. Itu. Lanjutannya adalah ini juga penting semua sebenarnya dengan berwudu. Jadi bisa juga meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Ya Allah. Padahal itu di luar, luar tapi ada hubungannya dengan jantung juga ternyata. Berarti si sakit jantung nggak tahu tuh, saya katakan itu. Tetapi mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Makanya kalau untuk untuk pencegahan itu kita mending perbanyak. Untuk yang sudah terkena penyakit jantung biasanya yang seandainya dikompres dengan air hangat, kompres di anggota tubuh. Anggota tubuh mulai dari tangan semuanya. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan jantung.
jaringan, dan tidak menerapkan. Jadi tadi yang penyakit kulit tadi selain kanker itu kan yang paling besar ya kanker bukan. Ternyata ini ada jerawat juga ternyata. Jadi kadang kan mungkin dari kulit berminyak ya, kadang saya juga gitu bukan kulitnya berminyak saya nggak tahu kadang. Saya yang berminyak saya nggak tahu. Pokoknya yang pasti ya nyat-nyat di bawah. Jadi itu yang ke. Nah, yang ketujuh adalah mencegah infeksi pada mata, hidung dan mulut. Jadi ketika misalnya kita terkena apa bu, cocoran biasa ya orang Jawa biasa saya lebih lagi apa mungkin karena ada hubungannya dengan ketika kumur. Jadi ketika kumur itu adalah membersihkan sisa-sisa makanan yang membahayakan mulut, yang disebabkan oleh kuman dan bakteri. Makanya kumur juga begitu. Semua membasuh anggota wudhu itu semuanya disuruh untuk menyempurnakan supaya apa tadi? Supaya manfaatnya juga sempurna. Kumur kenapa kok 3 kali? Ya, kumur itu diputar sih, Bu. Sekali kumur itu diputar dulu. Kanan, kiri. Ini memuntahkan yang kiri, Bu. Ya, itu kalau dalam Islam, ya. Kanker. Itu pertama. Itu sudah membersihkan yang pertama. Itu 3 lapis berarti, Bu. Karena kumurnya 3 kali. Itu yang mulut, yang hidung juga gitu, Bu. Jadi kuman dan bakteri yang ada di hidung ini yang mungkin kan untuk tubuhnya polip dan seterusnya itu adalah bisa dicegah mulai sekarang dengan membenarkan cara kita istinsyak, istinsyak ini masukkan air ke dalam lubang hidung. Jadi kalau kita beneran melatih teman yang di Sulawesi itu Bu, insya Allah resiko kita berpenyakit yang berbahaya itu nggak ada. Betul kok orang ini ya, berarti saya dulu ada kesalahan di cara saya membasuh anggota tubuh. Itu saya simpulkan itu saya, karena saya dulu sudah kondisi sakit ya lumayan. Jadi kita belum ada yang terlambat, Bu. Tidak ada kata terlambat kalau kita mau sekarang mengerjakan. Itu mulut, hidung juga kita dan mata. Karena kita ketika membasuh ya, kadang ada terselip di bulu-bulu mata ini adalah kotoran dan penyakit disebabkan kuman dan bakteri. Mata merah juga kan orang kalau misalnya matanya di tempat apa kan dia wajahnya di basuh. Nah, alangkah baiknya tidak hanya basuh tapi wudhu sekalian. Karena bukan hanya muka nanti yang kita bersihkan dari infeksinya. Jadi mungkin membasuh tadi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, termasuk yang di sini yang namanya cocoran tadi saya nggak ada. Saya dulu sering cocoran, karena itu waktu saya ngawur. Seperti nanti itu mungkin cilik pun ya cilik dulu. Di sini namanya apa? Enggak ada. Di sana namanya cocoran. Nah, namanya kucur kata mungkin. Kalau saya dulu kalau di bawah saya kucur, sama Pak anak, cocoran aja waras. Ya. Kalau sekarang mungkin pakai madu ya Bu, dilembabkan dengan madu. Lanjutnya ada tips yang luar biasa tadi dengan berwudu. Bukan hanya mata, hidung dan mulut, mestinya semua kita tahu. Termasuk yang ketika kita basuh, ya, kepala ini sebagai kepala dari belakang kita maju lagi. Nah, ini luar biasa kalau kita benar-benar meneliti. Makanya panjenengan punya anak atau punya keluarga di kesehatan, dokter atau perawat itu nanti lebih tahu, lebih detail kesehatan dibalik wudu itu apa. Yang ke-8 Bu, yang pasti yang ke-8 ini adalah menggugurkan dosa. Jadi wudu itu gak hanya menyehatkan tadi, tapi ternyata menggugurkan dosa. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, "Fa idza ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin kana batasyatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i." Apabila seseorang berwudu dan membasuh kedua tangannya, maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama tetesan air mengalirnya air tadi, atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Jadi ketika memasukkan air ke dalam mulut dikeluarkan karena dosa yang ada di mulut tadi keluar karena kita keluarkan air mulut. Hidung juga gitu, muka juga gitu, tangan juga gitu, bersama menetesnya air mulut yang terakhir. Ini hadis Bu, hadis dari Rasulullah berarti dari Allah, wahyu dari Allah. Dan ini luar biasa Bu. Jadi gak hanya kesehatan fisik, Bu, ternyata kesehatan rohani juga dengan dosanya bersih kok. Makanya kenapa sebelum dikembalikan jasad itu kepada yang memiliki jasad, kan harus dikubur ya kalau orang tinggal. Itu kenapa kok dibunuh dulu? Supaya untuk mensucikan. Karena ini tadi apa yang dosa yang masih menempel di badannya si mayat ini bisa gugur bersamaan dengan menetesnya air yang terakhir. Jadi orang kembali menghadap Allah dalam keadaan suci bersih, Bu. Dosanya sudah. Apalagi kalau orang tadi meninggal dalam keadaan sakit, sudah secara mendalam itu sudah dibersihkan dari penyakitnya, fisiknya dibersihkan dengan wudu dan mandi besar. Tadi kan orang meninggal kan dimandikan besar kan Bu? Iya. Kalau tidak pernah memandikan jenazah, kalau nggak pernah ya, paling tidak kan kita pernah mendapatkan pelajaran bahwa kalau orang wafat itu adalah diwudu dulu kemudian diguyarkan seluruh badan
3 kali ya kanan 3. Kemarin ketika ada latihan perawatan jenazah. Nah ini ternyata hikmahnya luar biasa. Dan dalam Islam nggak janji, mau Islam ya kayak lempar mati dibungkus, lemah sisa itu orang yang nggak Islam gitu. Padahal kalau mau jujur, mau sama-sama belajar, itu ada hikmah yang besar loh. Kenapa Bu? Karena mayat itu berbau. Lah, bau itu dalam Islam bisa dinetralisir. Yang paling besar pengaruh netralisirnya itu adalah tanah. Makanya dulu di zamannya Nabi Adam itu putra-putrinya ketika putra beliau itu saling membunuh, itu syariatnya disuruh untuk menguburkan. Kenapa? Karena gagak yang mencontohkan itu. Gagak itu adalah bangkai sudah mati. Bangkai itu bisa dinetralisir dengan sempurna oleh tanah. Itu Allah yang memberitahukan Bu. Makanya kenapa namanya najis mughaladh atau najis berat itu yang pertama kali itu digosok dengan tanah. Jadi yang menetral racun bakteri kuman itu adalah tanah tadi. Baru yang kedua sampai ke-7 dengan air bercampur dengan deterjen atau apa gitu, untuk membersihkan dan mensucikan. Itu yang ke-8. Yang terakhir ke-9 adalah percaya pada hari kiamat. Itu ya. Jadi kalau dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW itu disebutkan bahwa pada hari kiamat itu wajah manusia itu bertemu ke hadirat Allah dalam keadaan percaya. Percayanya karena apa? Karena wudhu. Jadi intinya bahwa ketika kita sempat untuk berwudhu, ayo kita berwudhu. Jadi kita wajahnya percaya. Di dunia saya sudah percaya Bu. Jadi orang yang wudhu dengan nggak wudhu beda loh. Jangan lihat kalau orang yang nggak Islam itu nggak pernah wudhu ya. Mungkin ya bukan aja. Ya, jadi mungkin agak lumayan. Tetapi kelihatan samun bahasa Indonesia apa itu? Jadi kelihatan ada, ada kurang, ya gelap secara apa gitu? Secara kelihatannya itu ada gimana ya? Ada yang aneh wajahnya, gitu. Hitamnya hitam aneh. Beda dengannya hitam tapi berwudhu. Orang Islam walaupun hitam kayak saya ini hitam tapi saya berwudhu ya akhirnya percaya. Ini di dunia jin misalkan atau para malaikat melihat orang yang wudhu di dunia ini sudah percaya. Jadi mungkin panjenengan lihat biasa aja, buher itu biasa aja, belum biasa, ini biasa. Tapi mereka yang melihatnya itu percaya, itu. Nah, kalau kita melihat sendiri kan tadi dari pelengkapnya sholat wudhu dan adzan itu luar biasa. Baru itu saja. Sekarang yang bersolatnya sendiri. Kalau yang bersolatnya, yang ibadah sholatnya itu kalau kita mengetahui dari waktu sholatnya saja itu dia bisa. Kalau dihubungkan dengan kesehatan, ya, tentang waktu ini nanti bisa dengan lihat di surat An-Nisa Ibu. Ayat 103, surat Hud ayat 114 dan surat Al-Isra ayat 78. Dari segi waktu itu ada dalam penelitian para ilmuwan kesehatan gitu, itu ada peta waktu sakit. Dari sakit ada peta waktunya ya, dan derajat energi tubuh. Jadi tubuh itu punya derajat energi kembali. Itu ternyata dalam Islam ada hikmah kenapa kok sholat duhur itu jam segitu. Ketika matahari ada di atas kepala, kemudian bayang-bayang itu agak mengarah condong ke arah timur. Kenapa asar itu kok waktunya jam segitu? Maghrib kok segitu? Maghrib dengan Isya kok jaraknya segitu? Subuh kok segitu? Itu ternyata ada korelasi yang sangat kuat dengan yang namanya peta sakit dan derajat energi tubuh. Jadi kalau tadi saya baca itu Masya Allah luar biasa ya. Jadi pas, makanya orang yang biasa ketika bangun jam segitu, misalnya subuh misalnya, kemudian didahului dengan mandi, itu biasanya kelihatan di hari itu mesti seger gitu. Jadi nonton, kalau bangun sebelum subuh itu mandi kan? Ini kalau bukan. Dengan dia, biasanya tiang petani itu sebelum subuh mesti mandi. Nah itu kenapa? Karena waktu itu adalah yang berhubungan dengan kesesuaian waktu tubuh untuk beraktivitas. Jadi bukan aktivitasnya itu diam. Makanya Rasulullah melarang umatnya setelah sholat subuh itu tidur. Maka itu kan diam, tidak boleh. Nah itu tadi disuruh untuk mengerjakan diawali dengan mengerjakan sholat, yaitu yang berhubungan dengan waktu. Kemudian kalau dalam analisis belakang itu panjenengan ngertos dulu. Sekarang ini ada yang namanya terapi, mulai dari senam, ada mulai dari yoga, mulai dari silat. Itu semuanya Bu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat. Coba kalau gerakan sholat berarti dengan berdiri, kemudian beneran kumanina. Maka itu hitungan saya dengan itu kayak berdiri biasa belum sholat begini, anggap saja itu sholat, berdirinya sholat. Itu ketika dengan hitung ketukannya itu lebih lama dari ketukan senam. Padahal senam itu minimal
8 kali ya betul kan? 1, 2, 3 sudah ada ya, mulai dari pemanasan, ada ini dan pendinginan. Itu kalau kita telah lagi di sholat itu sudah ada semua sebenarnya. Buku ya. Jadi justru malah senang dan kegiatan-kegiatan relaksasi yang sekarang ini kita lihat itu bisa terinspirasi dari gerakan sholat. Kenapa? Karena orang selain Islam itu gak mau ikut sholat ya Bu. Nyarilah alternatif gerakan yang hampir sama dengan sholat. Itu. Nah, dari analisis gerakan itu bisa mengandung terapi, relaksasi dan juga olahraga. Makanya ayo ditahan. Sampai saya tidak ada pas sholat, saya stop dulu aja sih dulu. Saya ojo ngadeg sih tahan aja sih mau yang mau itu kalau saya. Kalau dengan saya mungkin bisa. Jadi dari analisis gerakan ketika sholat itu kan pusat sesuatu kan di otak dulu. Ketika otak itu adalah aliran darahnya lancar menuju ke otak ketika kita lihat ketika sujud kan posisi otak di bawah itu aliran darahnya itu lancar ke otak dan ketemu ketika kita gerakan yang lain. Makanya kenapa dalam petunjuk Rasulullah itu ketika mengerjakan gerakan sholat itu adalah sempurnakan sampai lurus anggota tubuhnya. Kenapa? Bukan itu tadi untuk menyebarkan darah, mengedarkan darah ke seluruh tubuh itu lancar. Itu yang analisis gerakan. Itu yang bacaan tubuh. Terakhir itu adalah ada bacaan Al-Quran dalamnya. Selain baca Al-Quran ada zikir yang kedua. Kalau dalam bacaan ayat Al-Quran itu kita bisa lihat di Quran surat Yunus ayat 57. Itu kata Allah, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penyembuh penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ini kita berharap iman Bu, dalam sholat itu yakin Bu, obat. Makanya orang ketika sakit di rumah sakit itu mereka akan disuruh didampingi untuk mengerjakan sholat. Ya, kenapa? Karena ada obat dalam sholat. Ya, itu yang tentang ayat Al-Quran. Yang kedua tentang zikir. Ibu, kalau zikir kita sudah tahu bersama Ibu. Dalam diantaranya dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala ingatlah bidzikrillahi dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, tatma'innu. Menjadi tenteramlah al-qulub, hati orang. Jadi hati kita menjadi tentram dengan berzikir. Zikir dan Al-Quran itu menyatu di dalam sholat. Jadi sudah lengkap semua di dalam sholat itu. Mulai dari sebelum sholat, ketika sholat, setelah sholat itu semuanya mengandung kebaikan bagi kita umat Islam. Monggo panjenengan bisa membeli misalkan membeli buku tata cara sholat oleh himpunan putusan kaji Muhammadiyah yang dibacakan oleh Suara Muhammadiyah. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, kita berdoa untuk kesembuhan Pak Yunus Ibu. Beliau sekarang di rumah sakit. Oke. Kita doakan semoga beliau diberikan keringanan sakitnya oleh Allah SWT dan beliau bisa disembuhkan dengan penyakitnya, diberikan obat yang cukup sehingga beliau bisa kembali normal beribadah seperti sedia kala. Monggo kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Alim Al-Khabir. Berikanlah kami kasih dan sayang ya Allah, dan izinkanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang ikhlas dan senantiasa semangat dalam beribadah kepada-Mu. Ya Allah, An-Nafi Umur Al-Hadil Badi, berikanlah kami cahaya ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang berkah melimpah ya Allah. Ya Allah, Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaq, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa anak keturunan kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia ya Allah. Engkaulah dan yang Maha Pengampun. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa lisani nuran wa basari nuran wa fi yamini wa yasari nuran wa min fawqi wa tahti nuran wa min amami wa khalfi nuran. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas salah